Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, para ayah yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Yang salah satunya adalah kenikmatan hidayah, yang itu bisa jadi sangat mahal dan tidak diberikan kepada kita semua di majelis ini. Begitu banyak ayah yang mungkin memilih untuk mementingkan kegiatan lain daripada bermajelis untuk menuntut ilmu syar'i dalam rangka memenuhi kewajiban tanggung jawab mendidik anak-anaknya. Karena menuntut ilmu syar'i sebetulnya itu satu bagian dari memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, yang nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawabannya ketika berdiri secara mandiri, secara sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengilhamkan kebaikan kepada kita yang di majelis ini, insya Allah dengan Allah mudahkan kita melangkahkan kaki di majelis ini. Kalau kita perhatikan, itu sebetulnya sederhana tetapi sangat mahal, bapak-bapak. Di kampung saya itu masjid ada 3, tetapi hampir tidak pernah shaf itu melebihi 1 shaf, dan itu isinya orang tua dan anak-anak. Orang tua saking sepuhnya sama mungkin anak-anak. Keinginan untuk baik itu Allah yang mengilhamkan kepada kita. Jadi Allah milih. Nah, untungnya kita ini dipilih menjadi ayah, menjadi sosok manusia yang memiliki kepedulian terhadap hal tersebut. Tentu ketika bapak-bapak meluangkan waktu untuk hadir di majelis ini bersama-sama kita belajar, itu atas kehendak Allah juga. Tentunya itu menjadi satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita itu menjadi orang yang baik. Jadi sakjane tembe burine itu kita itu jadi penghuni surga atau penghuni neraka itu sudah bisa kelihatan ketika di dunia. Kapan? Ketika di dunia itu kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan. Berarti itu ada satu tanda indikasi kita itu akhirnya itu husnul atau punya husnul khatimah. Karena kan orang mati itu kan berdasarkan kebiasaannya ya. Jadi apa yang menjadi pikirannya setiap hari, apa yang menjadi kerentak hatinya setiap hari, apa yang menjadi aktivitasnya setiap hari, ya cara gitulah dia itu akan meninggal. Nah, demikian juga orang yang tembiburine itu nanti akan Allah tempatkan di neraka. Maka di dunia itu Allah akan mudahkan dia untuk jauh dari kebaikan, atau untuk berbuat kebaikan aja rasanya susah banget.
Dan Allah Subhanahu wa taala bukan tidak menahan rezeki, bukan rezeki ya. Bukan tidak menahan dunia. Tetapi Allah kemudian berikan keluasan seluas-luasnya oleh orang yang memang itu menjauh dari Allah agar lebih leluasa semakin jauh. Jadi kalau kita ngandani anak-anak kita itu, misalnya bocah penekan gitu, ayo le sing dhuwur sisan kan kayak gitu. Biar apa? Kalau jatuh sekalian sakit. Nah Allah juga kayak gitu, ketika ngelulu kita itu kadang diberi keluasan. Maka bapak-bapak perhatikan, begitu banyak orang yang tidak beribadah kepada Allah tetapi kok ya sugih gitu. Orang sholat nih sugih, bondo dononya banyak kata. Oke. Bahkan orang kafir pun banyak yang kaya, padahal mereka sama sekali tidak menyembah Allah, bahkan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bapak-bapak sekalian, ada satu cerita. Ceritanya itu di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Ini ada grup band gitu ya, grup band yang ini yang cerita anggotanya ya, anggota grup band itu. Nah dia cerita semasa saya muda itu sukanya senang-senang. Dia sebagai seorang vokalis banyak mendapatkan uang dan suka hura-hura siang dan malamnya. Nah kemudian suatu ketika satu grup band itu bermobil lewat jalan tol. Qadarullah, Allah mentakdirkan mereka kecelakaan, bertabrakan dengan kendaraan yang lain yang sama-sama mobil. Nah dia terlempar keluar dan juga teman-temannya. Terus dia masih sadar. Nah, ketika dia sadar lalu mulai berdiri, itu dia melihat temannya sedang sakaratul maut setelah tabrakan itu. Nah temannya itu tadi ketika sakaratul maut, dia mengatakan gini, gitarku, mana gitarku, aku mau nyanyi. Itu lenggak-lenggak. gitarku, paling ngonton itu. Jadi wong nanjak ning takon gitare. Ya. Terus dia lari ke lawan kecelakaannya tadi. Itu sudah tidak sadarkan diri dan di mobil itu masih bunyi murotal Al-Quran. Jadi yang satunya itu kecelakaan sambil mendengarkan ayat-ayat Al-Quran di mobil. Satunya terlempar keluar nanjak ning sing digoleki gitare, endi gitare. Nah habis itu si vokalis tadi itu tobat. Dia tinggalkan kehidupannya, menuntut ilmu agama, sampai dia ceritakan kisahnya itu di majalah Sakinah. Jadi saya suka langganan majalah Sakinah, majalah tentang keluarga, majalah suami istri gitu. Oke. Nah itu kisah nyata bapak-bapak. Jadi orang meninggal itu sebagaimana kebiasaan. Seperti tetangga-tetangga saya yang di masa Covid ini, masuk 1 minggu itu ono 5 yang meninggal. Nah, 2 minggu. Itu berita lelayu kayak gitu itu hampir tiap hari. Luar biasanya yang saya dengar itu ya ada yang satu meninggal hari Jumat, yang satunya juga sama hari Jumat. Tapi di sampingnya itu ada Al-Quran. Ya habis baca Al-Quran, habis tilawah meninggal. Kayak gitu itu. Karena memang terbiasa setiap harinya itu ngaji. Nah,
Bapak-bapak semua, ini sebagai pembuka, mudah-mudahan Allah membebankan tanggung jawab kepada kita untuk mendidik anak-anak kita. Itu tentunya Allah telah memilih kita. Kok kita dilahirkan dalam keadaan laki-laki itu, dilahirkan dalam keadaan punya istri dan punya anak. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu ketika ketika Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani melainkan kita sanggup. Maka Bapak semua, ketika Allah menakdirkan kita sebagai bapak, berarti Allah itu tahu kita itu mampu. Iya. Mampu apa? Mampu untuk memikul tanggung jawab seperti itu. Baik, judulnya ya, biar agak keren. Tapi di belakangnya ada tanda tanya itu sayangnya. Power leader gitu. Leader itu kalau dalam bahasa Indonesia itu pemimpin. Cuma Bapak, kita tidak menyebutnya sebagai leader, tapi kita menyebutnya sebagai qawwam. Nah, kalau dalam bahasa Arab, qawwam itu tidak hanya sekadar berarti pemimpin saja. Karena di dalam bahasa Arab itu hampir tidak ada terjemah yang mewakili satu kata ke satu kata. Misalnya kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan ada duduk ya, duduk. Nah kalau duduk itu dari berdiri ke duduk dan dari tidur ke duduk itu bahasanya berbeda sebutannya. Kalau dari berdiri ke duduk berarti jalasa, kalau dari tidur ke duduk berarti qa'adah. Kayak kentut yang bunyi dan kentut yang tidak bunyi itu juga beda. Iya. Sehingga kaya ya bahasa Arab itu, kayak bahasa Jawa itu juga kaya. Seperti kita nggak pernah menemukan bahasa Indonesianya kunduran misalnya. Kunduran truk itu kan tidak ada bahasa Indonesianya. Tidak sengaja karena truk yang bergerak mundur kan panjang jadinya. Tapi kalau dijadikan satu kata tidak bisa. Kunduran. Baik, ini ada 5 bagian yang akan kita diskusikan, kita belajar pada kesempatan hari ini. Yang pertama ayah, yaitu penyebab utama. Ya. Moga Pak Diwaos Pak. Sakit. Angel gitu. Habis gundul kayak gitu. Ya sudah kita lewati. Nah, itu terjemahnya. Ini tanya di dalam kitab namanya Tuhfatul Maudud fi Ahkam Maulid. Kalau bagiannya itu sering diterjemahkan kado untuk buah hati. Nah, sebenarnya terjemahannya ini. Yang menulis ulama. Yang menulis ulama. Saya bacakan. Saya agak bengok, dengaran nggak? Dengaran ya. Biasanya bengak-bengok. Ya, ini yang menulis ulama namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu sakleting sama Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Zahabi. Mereka itu muridnya dari Imam Ibnu Taimiyah. Kalau Imam Ibnu Katsir ahli tafsir, kita sering mengenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Beliau bermadzhab Syafi'iyah. Ya. Nah, ini satu letting ya, satu kelas gitu. Beliau mengatakan dalam bukunya, betapa banyak orang yang membuat celaka anak-anaknya dan buah hatinya di dunia dan akhirat. Jadi celakanya tidak hanya cuma di dunia, tapi juga sampai di akhirat.
Dikarenakan dia mengabaikannya, meninggalkan takdib. Takdib itu menjadikan anak-anak menjadi beradab kembali. Dan adab itu tidak hanya sekedar perilaku, tetapi ilmu yang benar. Jadi ada ilmu yang betul yang diperoleh, kemudian itu melahirkan satu amal yang itu terpancar dalam perilaku anak-anak. Itu namanya takdib. Kita menyebutnya adab. Pancasila sila keberapa Bapak-bapak? 5. 2. Kemanusiaan yang adil dan itu tuh. Maka jadi orang Pancasilais itu kayak gitu, mesti beradab. Kemanusiaan yang adil, ikdilu, berbuat adilah, karena hal itu lebih dekat dengan ketakwaan, kan kayak gitu. Subhanallah, masya Allah. Yang itu diawali di sila-sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu apa? Nilai tauhid kan? Esa kan satu, berarti Tuhan yang cuma satu. La ilaha illallah. Ya. Dikarenakan dia mengabaikannya, meninggalkan takdir, dikarenakan dia membantu syahwat anak-anaknya. Syahwat itu nafsu yang menyimpang, yang tidak dikelola. Kalau tidak dikelola, syahwat terhadap dunia, syahwat terhadap lawan jenis dan seterusnya, lah itu difasilitasi oleh bapaknya. Kok bapaknya? Sebentar, saya ke orang tua dulu dik, nanti ke bapaknya nanti. Kok bisa orang tuanya memfasilitasi syahwatnya? Ya, karena dia membiarkan anak-anaknya ngumbar syahwatnya, ngumbar keinginannya. Apa-apa boleh. Nah, pada zaman sekarang perangkat itu sudah menjadi satu hal yang tidak bisa lepas. Apa maneh sekolah online. Pasti anak-anak itu megang HP atau enggak megang laptop. Keluar dari pengawasan, dia akan searching via Google. Krungu sama temennya BTS, K-pop, Korea, apa namanya, macam-macam lah kayak gitu. Dia ketikkan di situ, klik, nanti buka YouTube. Nah, sudah. Akhirnya dia contoh itu apa yang dia lihat dari dunia internet. Siapa yang memfasilitasi? Orang tuanya. Orang tuanya sibuk. Gimana biar anaknya tidak ganggu pekerjaannya? Cekeli HP, nyenok ditonton. Nah, kayak gitu. Ya. Mesti menang itu buat tenang. Yakin, saya lihat sendiri anak saya kok anggar kemudian nyekel HP kayak gitu, tak sawang-sawang itu kok anteng. Itu 2 tahun Pak. Anak usia 2 tahun yang paling cilik itu loh, masih banget gitu loh, lul kayak gitu. Memang betul dia itu nggak ngerti apa yang mungkin di situ tuh nggak ngerti. Cuma dia melihat, oh, ono wong wadon kok tambine ngene. Kayak gitu tuh misalnya itu dia contoh. Suatu ketika saya dengar anak yang paling barat itu kok rengeng-rengeng ini, tak rungok-rungok kok nyanyi. Loh nak kok nyanyi, rumus kangen di terus cerita. Oh temennya, oh kemarin lihat iklan di YouTube. Nah itu iklan di YouTube kan mesti ada itu. Di awal itu kan 5 detik. Terus kemudian iklannya joget, sing joget artis Korea, ambiar. Ya. Nah ini yang memfasilitasi justru di rumah. Namun orang ini menduga sedang memuliakan anaknya loh. Makanya bapak-bapak sekalian, saya garis bawahi dan saya bold menduga. Menduga itu bedek. Bedek itu artinya tidak berdasarkan ilmu. Maka untuk menjadi seorang bapak yang bertanggung jawab, itu tidak sekedar lewat dugaan.
tetapi butuh ilmu. Dan bapak, kecepatan anak kita bertambah usianya itu lebih cepat daripada bertambahnya pengetahuan kita bapak-bapak. Jadi gini, saya sendiri kadang-kadang merasa, loh ini kok sudah haid anak saya, padahal ilmu tentang haid untuk anak wanita itu saya belum begitu menguasai. Ternyata ujuk-ujuk sudah haid. Nah, perempuan saya yang barat baru saja haid, wis ngeluh saya itu. Kenapa? Karena di situ saya harus menjaga aurat anak saya harus tetap terjaga, ucapan anak saya harus tetap terjaga, sholatnya anak saya harus terjaga. Kalau dulu sebelum haid itu sudah disiapkan itu bangun subuh, itu kan ada di apa? Dioyak-oyak. Ya, hal yang paling akhir ya misalnya jumuk gelas tak ciprati, tangi kriip gitu, tapi ya nggak marah karena tahu kalau kesiangan. Nah, itu semua butuh ilmu, cara nyerateni anak-anak kita dengan berbagai usia dan dengan berbagai perubahan keadaan psikis ya, kejiwaan anak, keadaan fisik itu juga butuh ilmu. Maka kita tidak boleh sekedar menduga, oh anak saya sudah diem manut kok, iya tapi cekelane gadget, nggak tahu dia berselansar dengan apa, ngobrol dengan siapa dan seterusnya. Padahal dia sedang menghinakannya, dia menduga sedang menyayangi anaknya, padahal sedang zalim. Dia ketok itu mujo anaknya seneng, itu dipandang dia itu sebagai sesuatu sifat ayah, sifat ibu yang itu sayang sama anaknya. Apa-apa dikai, dituruti, difasilitasi. Padahal sebetulnya dia itu sedang menjerumuskan anaknya. Ada satu prinsip bapak-bapak, memanjakan anak di saat kecil berarti menyengsarakan dia ketika dia dewasa. Iya. Tapi gawe prihatin bocah saat cilik, nanti dewasanya itu mandiri. Itu prinsip yang hampir-hampir mesti diterima oleh siapa saja. Jajal misalnya, kalau ada anak yang sejak kecilnya dimanjakan, apa-apa dituruti dan seterusnya, dirujuk, itu kalau ketika sudah dewasa, ya dia susah untuk mandiri. Orang saya pernah menemukan wanita sudah kuliah itu tidak bisa mencuci darah haidnya. Bingung Pak. Kenapa? Karena sejak kecil itu biasa difasilitasi, dimanja, apa-apa diberi, sehingga dia tidak dilatih di situ. Ya. Akibatnya dia tidak bisa memetik manfaat dari anaknya, dan telah membuat anaknya kehilangan kebaikan di dunia dan akhirat. Ketika dia sudah sepuh, sudah tua, anaknya nggak perhatian sama orang tuanya. Kenapa? Karena dia tidak mendidik anaknya sejak kecil untuk birrul walidain pada orang tuanya. Dia didik anaknya sejak kecil itu sebagai anak yang gantungkan orang tuanya. Dia didik anak sejak kecil itu sebagai anak yang apa-apa dipenuhi, yang dia itu tidak dididik untuk terbiasa ngewangi orang tuanya. Di rumah saya sudah saya bagi Pak. Mbak Rumaiso jatahnya nyuci nyemur pakaian, Mbak Lala jatahnya nyuci piring, Luang ngepel. Lu KDRT itu memperkerjakan anak itu namanya. Oh, tidak gitu. Anas bin Malik usia belum sampai 7 tahun itu jadi khadimahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik itu kan derek Kanjeng Nabi itu, ngeteti Kanjeng Nabi itu ketika sudah sejak kelas 1 SD. Kalau usia kita, lah kita akan memandangnya itu memperkerjakan anak di bawah umur. Padahal tidak seperti itu. Nek kayak gitu berarti konsepnya Rasulullah keliru. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang paling sayang kepada anak-anak, sosok yang paling santun,
paling punya hati yang lembut. Tetapi bapak-bapak, suatu ketika cucunya itu merangkak ngambil kurma sedekah, itu sama Rasulullah dihampiri, kemudian gini, nah, mulutnya itu dicangar gitu sama Rasulullah, kemudian dilepuk kiri jerijinya itu kurmanya dijum. Tak udah masuk itu kurmanya itu, saya lupa itu Hasan apa, dimasukkan gini sama Rasulullah, kemudian mengatakan, kamu nggak tahu apa, kamu nggak tahu kalau keluarga Nabi itu tidak makan kurma sedekah. Sekarang lihat kayak gini di video viral itu Pak, berapa juta penonton, kemudian apa, netizen akan komentar, warganet yang maha benar itu orang menyebut sampai saking gemesnya, astagfirullahaladzim, itu akan viral. Oh, ini ada orang yang berlaku kasar KDRT dalam rumah tangga kepada anak. Oh, anak sudah makan membunuh dibiarkan saja. Apa toh berharganya satu kurma? Nah, itu karena terbiasa melihat satu hal yang, satu maksiat kecil itu ya hal yang remeh. Tapi tidak, di dalam Islam besar kecilnya maksiat itu bukan dilihat dari kecil besarnya maksiat itu secara zatnya, tetapi dilihat kepada siapa itu bermaksiat. Nah, itu kasih sayang dari seorang tua kepada anaknya itu tidak menutup ada ketegasan, dan itu bapak-bapak itu bukan bapak ibunya loh, tapi mbahnya loh berarti itu. Coba sekarang kalau kita lihat mbahnya anak-anak kita atau orang tua kita, itu nak apa-apa masih dikeke, sing penting anaknya menang. Wis tenang itu. Mbok yo ben. Oh, bocah cilik, nah kayak gitu itu. Itu mumet itu kalau misalkan saya bawa anak saya ke tempat mbahnya. Lu kali bapak mboten nangsan iku, Mbah. Kayak gitu. Lho itu bapak nggak boleh kayak gitu. Apa yo ben kayak gitu. Nah, mbahnya kan kayak gitu. Tapi alhamdulillah pelan-pelan itu kalau di rumah saya sudah saya tegaskan itu kepada bapak ibu saya, kepada orang tua saya, para anak saya nggak boleh ini dan itu. Kayak gitu. Jadi nggak boleh ikut campur didikan saya. Dan di dunia kehilangan bisa jadi ketika kita sudah sepuh nggak ada yang ngurusi anak-anak kita itu, kemudian mapak ke kita neng panti jompo. Nah repot, ben neng panti jompo bayar aku duit loh, mesti keloro-loro. Yakin itu, awak kita misalnya tolong tukokno brambang neng arepan. Nah, itu aja kita itu sakit hati kok. Padahal itu yang disebut dengan durhaka kata Imam At-Tabari. Jadi wala taqullahuma ufin, janganlah kamu mengatakan uf, itu kan termasuk, nah itu namanya uf Pak. Bukan sekedar wah ogah, udah itu enggak sekedar ini, cuma kita itu misalkan disuruh orang tua kita lalu kemudian kita makan. Itu menghela nafasnya kita itu bentuk kedurhakaan kepada orang tua kita. Apa maneh kalau anak kita itu sampai mengangkat suara kepada kita. Kenapa? Nah, karena kita sendiri yang mengkondisikan untuk itu. Nonton apa? Nonton sinetronnya apa? Oh, ana sinetron, ana bocah lamar panik karo wong tuane. Nah, itu contoh. Ditonton, kok ngono ya karo wong tuane. Padahal sinetron kan khayalan. Apabila kita perhatikan kerusakan yang terjadi pada anak-anak, maka pada umumnya dikarenakan kelalaian ayahnya. Loh kok ayahnya diterjemahkannya saya mundur? Di balik akhir kibalal abad. Ini apa? Ini sajane nggak boleh ya kayak gini ya. Nah. Kibalal abad bapak disebutkan secara spesifik di sini. Masih ingat kan pada pertemuan yang lalu kita sempat sampaikan satu ayat
di dalam surat Al-Kahfi itu bunyinya wakana abuhuma. Nah, nggak umumnya tuh, tapi bapaknya yang disebut abuhuma, bapaknya soleh. Itu nanti kita bahas asuransi nanti ya. Nah ini kalau bapak-bapak nggak seneng, nggak begitu kadang ngehnya dengan penelitian barat itu, saya suka kutip kayak gitu. Father's involvement and children's development outcomes, a systematic review of longitudinal studies. Ini itu penelitian yang menceritakan tentang peran bapak dalam pendidikan keluarga yang meneliti orang kafir, bapak, orang luar negeri. Dan kesimpulannya itu peran bapak itu akan dalam pendidikan di keluarga itu akan memberikan satu pengaruh yang positif terhadap perkembangan kognitif. Yang pertama itu. Yang kedua, menurunkan angka kriminalitas di diri anak. Jadi anaknya itu nggak nakal lah dalam bahasa kita itu. Satu, perkembangan kognitifnya itu berarti terkait dengan pinternya anak. Yang kedua, angka kriminalitas pada usia anak berarti anak itu perilakunya atau akhlaknya baik. Itu efek dari peran ayah kalau dia itu ikut mendidik anak-anaknya. Itu hasil penelitian. Sakjane nggak perlu kayak gitu juga nggak apa-apa. Cuma kalau kadang-kadang saya kalau memberikan satu materi kepada akademisi itu saya dahulukan. Iya. Nah ini yang tadi saya ceritakan, ada asuransi syariahnya ayah itu. Di suatu tempat, satu kota ada anak yatim yang punya harta simpanan dari keturunan 7 tingkat di atasnya atau 7 turunan di atasnya. Rumahnya mau roboh, kemudian yang bangun itu bukan tukang, Pak. Allah mengirimkan 2 manusia hebat, Khidir dan Musa. Ini dandani rumah, Pak. Dandani rumah seorang anak yang mbahnya itu soleh. Jadi ini di sini itu mbahnya ini soleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah yang ke-7 ini anak yatim, 2 anak yatim ini yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijaga hartanya sampai dia itu dapat hartanya saat balik. Itu dijaga dengan mengirimkan 2 orang hebat, Musa dan Khidir. Yang bangun, yang dandani bukan tukang biasa, tapi nabi. Sebab apa? Nah di situ disampaikan. Makanya Abu Huma Salihah. Sedangkan ayah mereka adalah orang soleh. Jadi kesolehan bapak itu tidak hanya sampai sekedar sampai di turunannya langsung, tapi sampai cucu, cicit, pemenang. Ono gantung sipur barang ya itu ya pokoknya namanya kayak gitu ya, saya enggak apa. Ya pokoknya sampai 7 turunan lah, sampai 7 itu bisa terjaga sebab bapaknya itu yang saleh itu tadi. Nah untuk saleh itu butuh ilmu, Pak, ngaji. Maka kewajiban menuntut ilmu bagi seorang ayah itu mestinya diutamakan. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kebutuhan kita atas ilmu agama itu lebih dari kebutuhan makan. Kalau makan itu mungkin umumnya kan 3 kali sehari, pagi, siang, sore, malam naik ya. Tapi kalau kita itu hidup itu 24 jam itu semuanya butuh ilmu. Coba kita lihat, bangun tidurnya butuh ilmu. Apa ilmunya? Rasulullah mengajarkan ada bangun tidur, 3 berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu terjemahannya luar biasa. Itu syukurnya kita kepada Allah yang sudah menghidupkan kita setelah mati kita. Ba'dama amatana. Ya kan siapa tahu kita itu tidur terus les bablas bisa jadi.
Tapi Allah membangunkan kita untuk memberi kesempatan kita beribadah subuh. Syukur-syukur qiyamul lail, tahajud. Ngilangi belek kayak gini itu berpahala loh Pak. Sunnah gitu. Jadi kalau bawa bangun kemudian gini, itu ada hadisnya itu. Saking kompleknya Islam itu ngatur kayak gitu tuh sampai nguyuh diatur Pak. Masuk pakai kaki kiri, golin nyekeli ojo nganggo tangan tengen, pakai tangan kiri. Ya, ben mengarah kepada bolongane nyekelinya kan ya pakai tangan kanan, ya pakai tangan kiri, cebok pakai tangan kiri. Nah itu diatur doanya. Itu pagi hari aja udah berapa banyak pahala yang kita kumpulkan. Apa? Sebab kita berilmu Bapak. Nanti bangun tidur kok langsung nyemplungin tangan di bejana. Oh enggak boleh, harus diturunin dulu bersih baru cibukan. Nah kenapa dicibukan? Ya karena mungkin ada yang wudu sambil menggunakan gayung. Wudunya pakai apa? Pakai ciduk. Satu ciduk itu kalau saya itu satu ciduk itu bisa 2 kali wudu. Ya. Kok ngirit? Ya memang ngirit. Islam itu ngajari apa? Semangat green. Semangat hijau. Jadi satu ciduk penuh itu cukup untuk 2 kali wudu. Tapi diambil gitu. Bukan gebiar-gebiur Pak. Ya, atau menyalakan keran yang besar gitu. Nah itu ngajari itu boros gitu ya. Jadi Islam tidak menyukai itu. Kita Islam diajarkan untuk hemat saat menggunakan air. Keluar dari masuk kamar mandi berdoa, keluar dari kamar mandi berdoa juga. Sholat dan seterusnya. Pahala sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi raketok ya memang kayak gitu. Jadi sing gawe wong megah iki raketok itu. Wujudnya itu enggak kelihatan, Pak. Apa kok pahala lebih dunia dan seisinya mau sholat apa? Qabliyah subuh 2 rakaat. Ya kalau memang ya kalau kelihatan sih enggak perlu itu. Ada Allah berfirman alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nggak perlu berfirman kayak gitu. Karena apa? Allah ciptakan mati dan hidup itu untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Nah nanti dengan keutamaan itu kan orang tergerak apa tidak. Nah, itu tergantung bagaimana keilmuan dalam hatinya. Ini kalau kemudian seusia kita ini kan ya masih perlu digladi lagi sakjane kowe iki dong jajaran atau kayak gitu tuh ketoke kok rada telat gitu. Tapi ya enggak apa-apa. Terus kemudian dipupuk ya Bapak ya. Karena kalau saya ini anak saya panganan apa pahala itu anak saya bisa milih pahala gitu. Puasa itu saking lete-lete kayak gini nih. Pas Ramadan. Ini sudah tinggal 1 jam. Kalau enggak sekarang nanti pahalanya ini. Ya. Akhirnya ya tahan milih pahala daripada jika puasa di tengah-tengah. Nah itu Bapak-bapak, itu yang pertama. Yang kedua Bapak, kita belajar ayat qawamah. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu kalau diterjemahkan banyak ya. Nanti kita lihat. Ar-rijal itu qawwam. Untuk siapa? Untuk nisa. Untuk siapa? Maksudnya untuk para wanita, istri. Maka urusan duit itu aja diserahkan orang wedok, Pak. Urusan duit itu jangan serahkan wanita. Itu iso-iso ada wanita di belakang. Itu iso ambiar gitu. Iya. Dan kalau gitu nggak boleh masyarakat uang pada wanita, boleh. Tetapi ayah yang berkewajiban untuk nafkah laki-laki. Kenapa?
bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Nah, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki itu atas sebagian yang lain atau perempuan. Wa bima anfaqu. Ya. Karena apa? Karena telah menafkahkan sebagian hartanya. Tidak semua kan itu. Sebagian hartanya. Nanti kita lihat itu tuh seberapa porsinya. Nah, kemudian Allah menghentikan di situ, redaksinya selesai. Allah kemudian melanjutkan fasolihatu. Nah, jadi itu dua hal yang berbeda ya Bapak ya. Jadi kalimat pertama itu sudah selesai, kemudian Allah teruskan di sana. Itu sebenarnya ada huruf fa di situ. Maka kan terjemahnya kan mestinya kan maka perempuan yang soleh gitu. Tapi itu beda, itu bahasan yang lainnya, bukan merupakan kelanjutan. Ya, bukan merupakan kelanjutan. Fa istiqnaf namanya. Dan nggak usah dibahas yang itu ya. Intinya gini, itu sebagai mukadimah. Mukadimahnya itu adalah laki-laki itu merupakan qawam bagi wanita, suami itu qawam bagi istri. Kenapa? Karena Allah telah melebihkan mereka sebagian. Dan di situ disebutkan nafkah. Maka jangan bertukar posisi, Pak. Yang menafkahi itu suami bukan istri. Aku tak neng omah wae ngomong anak, kowe sing mbut gawe yo. Itu kata seorang laki-laki. Ayo ki bawanya habis di hadapan anak-anak. Nah, nanti anak-anak akan nyontoh. Kalau anaknya laki-laki, soalnya aku gede aku harus kayak bapak. Ngomong anak. Yang putri nyontoh juga. So, aku nak gede aku harus kayak ibu. Jadi wanita karir di luar. Biar bapaknya saja yang ngomong anak-anak. Teruskan kayak gitu yo. Rusak juga nanti tatanannya. Lah, Pak, jenengan napa garwane tenggri ya? Iya, istri saya di PNS. Pegawai negeri suami. Di rumah. Neng sama bakulan, ya udah apa-apa, tak biarkan bakulan kon. Sini pesen jahe sama kecur ke saya. Bisnis di rumah boleh, ya enggak apa-apa. Sering saya ingatkan, kerjaan itu nomor 2. Tugasmu ngurusi suami sama anak-anak. Itu sering saya ingatkan. Iya. Kemudian, nah, ayah yang demikian itu istrinya yang kayak apa? Yang soleh, yang solihah. Ada 2 cirinya, bapak-bapak. Ketika bapak-bapak itu menjadi orang yang menjadi qawam, maka Allah akan memberikan istri yang seperti ini. Pertama, mereka taat kepada Allah. Yang kedua, menjaga diri ketika suaminya nggak ada. Suka Pak lihat ini Pak, ada konten TikTok atau YouTube atau di medsos rekaman wanita selingkuh. Ya. Terjadi terjadi saja. Kenapa? Karena dia nggak menjaga diri ketika suaminya nggak ada, suaminya pergi. Nah, istrinya karena orang laki-laki yang lainnya. Kenapa? Mesti karena tidak terpenuhi sesuatu yang itu menjadi kewajiban suami. Dia nggak ada qawamnya di situ. Dia nggak taat sama suaminya. Kenapa? Karena suaminya tidak berfungsi sebagai qawam. Nah, qawam itu apa? Dikatakan di situ kan tadi di depan dikatakan ya ar-rijal kan? Ar-rijal. Nah, sekarang kita definisikan rijal itu kayak apa? Nah, ini rijal. Itu definisi rijal. Rijalul la tulhihim tijaratan dan seterusnya. Orang yang tidak dilalaikan itu namanya rijal. Tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah. 1. Laki-laki yang rijal itu tidak pernah melalaikan Allah ketika mereka berniaga atau ngurusi dunianya. Bahkan ketika
ketika dia ngurusi dunia, dia itu ingat sama Allah. Maka laki-laki yang kayak gini, ketika dia mengurusi dunia itu mesti ingat sama Allah, dan dia tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu melainkan hal yang halal. Bisa dipahami ya? Bukan kemudian dia berhenti dari ngurusi dunia lalu itu dia mengingat Allah, enggak. Tapi dia itu tidak dilalaikan oleh perniagaan, kemudian dia lupa sama Allah. Dia ngurusi dunianya, nyari nafkah, lupa sama Allah. Padahal nggak begitu konsepnya. Tidak kemudian dia ngurusi dunia lalu dia nggak ingat sama Allah. Dia mengurusi dunia, dia golek duit untuk keluarganya, cari rezeki untuk keluarganya. Tapi saat dia mencari rezeki itu dia terus zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, eling sama Allah, sehingga pekerjaannya itu dia pilih pekerjaan yang halal. Kenapa? Karena ketika dia membelanjakan pekerjaannya, hasil pekerjaannya itu yang tidak halal itu menjadi wujud makan, dimakan istri dan anaknya, siap-siap Pak, istrinya jadi ngayelan, anaknya ngayelan. Kenapa? Karena hartanya didapat dari harta yang tidak halal. Maka Pak, pastikan harta yang kita dapat itu betul-betul halal. Saya kira-kira syubhat itu tinggal. Kira cetok ya halal atau haram tinggal Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, melaksanakan sholat. Rijal itu sholat 5 waktu di masjid wilanang. Lanang tenanan, lanang tenan. Bukan lanang kelamin ya. Jadi kan adalah laki-laki kelamin dan ada laki-laki yang betul-betul laki-laki. Nah, kalau dalam dunia apa ya, dunia bahasa kita ya, kamu nyari cowok atau nyari pria? Kamu cari laki-laki apa nyari cowok? Kalau nyari cowok ya berarti ya itu tadi STMJ, sholat terus maksiat jalan ya. Atau yang suka pamer harta, dia melaksanakan sholat di masjid 5 waktu, dijaga adab-adabnya. Nah itu dijaga. Coba perhatikan Pak, begitu beratnya melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat. Itu indikasinya bisa dilihat di masjid masing-masing kampung. Seandainya semua di kampung itu kok jadi rijal, jadi laki-laki yang tulen, tenanan, itu masjid itu mesti kebak pendak dino Pak, itu tiap hari mesti pagi. Ya mungkin ini alasannya ya, tapi kami kan bekerja, kami sholat di musola kantor ya lah, boleh lah. Ya, tapi intinya gitu Pak. Intinya laki-laki itu ya sholatnya di masjid, jaga sholatnya. Nah itu akan dilihat anak-anaknya. Tuh bapak saya rajin sholat. Kenapa? Karena itu kartu garansi. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka tengok sholatnya Pak. Besok kalau punya mantu, misalkan kita punya anak putri, tengok sholat calon mantu kita. Nah, tapi akan susah kalau kemudian kita sendiri sholatnya nggak terjaga. Iya. Ketiga, menunaikan zakat, infak. Infak itu kan tidak ada syarat banyaknya toh Pak. Tidak ada. Coba gini Pak, kalau mau ikuti tips saya, punya celengan itu Pak, celengan kaleng atau apa dibolongi gitu ya, masukkan ke situ Pak, bawa saya buat 1.000 atau 2.000 lah. Habis sholat subuh ke masjid, habis sholat subuh masjid, kemudian pulang. Nah itu sebelum hari yang lainnya ambil uang 2.000 atau 1.000 aja, masukkan titik ke situ. Ini tiap hari. Itu nanti bapak-bapak akan mengawali hari bapak dengan sedekah. Allah akan mudahkan insya Allah. Efeknya luar biasa loh Pak, sedekah subuh itu. Yang dilihat bukan besarnya Pak, tetapi keterpautan hati kita untuk mau infak. Nah orang yang bawa duit 1.000 apa 2.000, nanti setelah sampai di masjid masukkan itu sedekah subuh namanya. Luar biasa Pak efeknya. Itu lebih baik daripada bapak-bapak sedekah 100.000 per bulan. Kalau 100.000 per bulan cuma sekali.
besok nggak sedekah lagi. Makanya banyak sedekah harian. Iya. 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Saya tuh sedekah subuh cuma 1.000 rupiah kok Pak, 2.000 rupiah, cuma itu aja. Suatu ketika berapa bulan itu tak kumpulkan, kemudian tak setorkan itu sampai 300.000. Nggak kerasa itu. Coba nih tak teruskan itu mesti mendatang, saya mesti korban itu, bisa korban itu. Karena itu cuma 1 bulan 2 bulan itu bisa sampai 300.000. Karena kadang-kadang anak rezeki saya lebihkan, anak rezeki saya lebihkan. Tapi juga kerasa kok Pak. Jadi gini Pak, saya sedekah subuh dan tidak sedekah subuh, keluarga saya tetap makan. Enggak terus kemudian anak saya kelaparan karena terkurangi untuk sedekah subuh itu ya juga tidak itu. Sama aja. Ya. Sama saja. Keempat, mereka takut kepada hari ketika hati dan kelihatan menjadi guncang. Apa? Kiamat. Kiamat masih lama kok. Iya. Nanti kiamat kecil, kiamat suhur sebentar lagi Pak. Kalau kita wafat. Nah rijal itu kayak gitu. Gimana? Nah ini kita mundur suratnya, ayatnya mundur. Di rumah-rumah Allah, di rumah-rumah yang telah Allah perintahkan untuk dimuliakan, di mana? Di masjid. Makanya bapak-bapak itu sukanya ke masjid. Paling enggak 1 hari 5 kali, kecuali hujan misalnya, ambil rukhsah untuk sholat di rumah. Di dalamnya senantiasa bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang. Bapak-bapak biasakan mulai hari ini zikir pagi petang. Habis subuh duduk sejenak, nggak sampai 15 menit baca zikir pagi petang. Pagi itu dibaca itu nggak sampai 20 menit kok Pak. Betul. Nggak sampai 20 menit. Nek apal, ini ada apal ya pakai buku kecil kayak gitu. Itu efeknya luar biasa Pak. Ya, itu benteng, itu kayak perisai gitu. Perisai kalau jadi itu efeknya kalau saya merasakan sendiri itu apa, benteng dari sihir atau gangguan setan itu. Jadi, karena saya dulu itu kan pernah ikut ini Pak, ikut apa? Perguruan tenaga dalam, ya, silat tenaga dalam gitu. Ternyata itu efeknya di dalam tubuh saya itu luar biasa. Jadi kayak kalau istilahnya jin itu no freelance, nggak ada makan siang gratis. Orang yang punya tenaga dalam itu mesti ada hijaunya, ada hijaunya. Nek saya itu diberi penyakit, begitu itu dibersihkan, ya, dibersihkan, kemudian dibersihkan khodam-khodamnya, pakai keris-keris leluhur itu dibersihkan, sampai moksa. Tahu moksa nggak? Keris saya dulu turunan yang terikat di tubuh saya itu di rupiah itu jeblok Pak, meledak. Jadi kerisnya masih ada, kemudian dibawa ke Demak. Nah saat dibawa ke Demak itu moksa. Moksa itu lenyap, mulih nih sangat parah nih dumadi. Kerisnya itu kan awalnya bentuknya barang, ini moksa itu lenyap. Nah habis itu saya sembuh Pak, saya sembuh. Nah bentengnya itu setelah itu kayak gitu, itu zikir pagi, petang, baca Al-Quran, baca Al-Kahfi tiap Jumat, kayak gitu. Ada yang ikut tenaga dalam kan? Sini, masih isisan sini di sini. Ya, ya, termasuk apa? Debus gitu. Saya nggak pernah menemukan riwayat Rasulullah anti senjata tajam itu. Terus kemudian nggak mempan itu. Padahal di perang Uhud itu kan beliau luka-luka itu. Seandainya beliau punya tenaga dalam itu sama Abdul itu. Nah, tapi kan saya Isra Mi'raj, iya Allah yang memperjalankan. Ya, baik. Itu rijal Pak. Nah sekarang rijal itu menjadi qawam. Qawam itu apa? Kita lihat Pak. Qawam itu yang berperan atas sesuatu sebagai pelindung. Bapak-bapak sebagai pelindung istri, melindungi istri. Itu termasuk juga memberi pakaian istri agar tidak terlihat auratnya oleh orang lain. Saya kalau ada tamu laki-laki, istri di rumah mau menemui istri, tak temui Pak. Nggak boleh istri temui.
kecuali memang itu keperluannya sangat darurat. Jadi punya istri itu bukan kemudian dipamerkan. Sejak 2008 ya, sejak 2008 istri saya itu nggak pernah itu ke pasar sendiri. Agar apa? Agar tidak berdesak-desak dengan orang lain, laki-laki. Nah, maka punya istri itu ya ditutup. Fitrahnya wanita itu di rumah. Maka laki-laki itu melindungi bagi istri, itu berarti dia melindungi dirinya ditelanjangi oleh matanya laki-laki lain. Maksudnya gimana? Kalau kita punya istri, misalnya kita bawa jagung gitu ya, itu rela kok kita itu istri kita dipentelengi oleh laki-laki lain, dinikmati gitu. Mesti nggak rela, Pak. Tetapi ada laki-laki yang itu justru kebalikan, Pak. Dipacak sing ayu, pamerke, iki bojoku lho ayu, kayak gitu tuh ada. Dia nggak cemburu istrinya itu dilihat orang lain. Dikira dengan menampilkan istrinya yang cantik itu merupakan satu kebanggaan, bukan, Pak. Islam itu tidak demikian. Membanggakan itu ketika istrinya itu terlindung. Bahkan dia rela kalau istrinya itu disentuh oleh orang lain. Loh ada loh, Pak, ini nyuwun sewu. Kok nyuwun sewu toh? Nuwun sewu, nyuwun pangapunten kan gitu ya. Ada laki-laki suami itu yang dia itu senang kalau istrinya itu berhubungan badan dengan orang lain. Sampai segitu kelainan jiwanya, Pak. Saya nggak tahu namanya apa ya, tapi saya membaca itu seperti itu. Nah, Islam menyebutnya dayus, yaitu laki-laki yang tidak punya cemburu pada istrinya, atau laki-laki yang biasa saja, yang membiarkan istrinya itu berbuat kemaksiatan. Itu namanya dayus. Itu terancam neraka. Yang kedua sebagai pengayom. Lalu laki-laki yang menegakkan kaum wanita. Menegakkan artinya apa? Menegakkan syariatnya. Harus bisa membimbing istri, ngajari ngaji istri. Kalau tidak bisa ya berarti ngajak istri pengajian, ngajak istri beramal soleh di rumah, ngajak istri membaca Al-Quran. Dia juga menjadi hakim. Hakim itu maksudnya apa? Dia laki-laki itu penentu keputusan, Pak. Jadi jangan sampai kemudian seorang laki-laki itu suka kalau ditanya anaknya, ya nanti tanya ibu dulu ya. Ini kehilangan kewamah, ini kehilangan kewibawaan. Dibalik, Pak. Biasakan ibu yang begitu. Nanti ya nak tanya ke bapak dulu. Bahkan ketika bapaknya itu tidak di rumah, atau alias LDR ya, karena bapaknya itu di luar kota, kemudian dia tidak bisa membersamai anaknya, maka caranya ya seperti itu. Bu, saya minta ini. Di situ tidak ada bapaknya. Oke, nah nanti kita minta pertimbangan bapak ya. Kita telepon bapak dulu. Gimana bapak akan memutuskan? Nah, di balik itu sudah ada diskusi antara bapak sama ibu. Baru kemudian anaknya telepon bapaknya. Dia melihat, anak itu melihat bapak bahwa bapak itu sebagai kawan di situ, sebagai pemimpin. Dia yang memutuskan. Ya. Kemudian sosok yang mendidik dan sosok yang mendudukkan wanita. Mendudukkan wanita di rumah itu gimana, Pak, maksudnya? Si wanita itu kerasan di rumah. Nah, ini kawam. Maka kalau seorang laki-laki kok istrinya sebagai sosialita, nah itu kehilangan kawam. Jadi istrinya suka kesana sini, hangout, ya, gathering gitu. Bisa ya wanita kok gathering gumun. Ya. Kalau pengajian tidak apa-apa. Ya, pengajian tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian dia itu sebagai sosialita, belanja ke sana ke sini sama temannya, dolan ke sana ke sini, nah itu
dia nggak bisa mendudukan istrinya di rumah. Artinya istrinya nggak kerasan di rumah. Lalu qawwam itu adalah memimpin dan mendidik terhadap perempuan, sekaligus Pak memberikan sanksi bila melanggar, termasuk memukul. Ya, ini sebentar loh Pak, orang dilabrakan. Memukul itu tidak boleh dalam keadaan marah, tidak melukai, tidak menyakiti, tidak di muka. Itu bagian paling akhir Pak, memukulnya suami ke istri. Kan bisa atau gini, Dek, itu kan mukul, nepok maksudnya. Tapi kalau Jawa kan macam-macam, mau nabok, ngeplak, ngantil kayak gitu. Ngantil ini, nabok ini, ngeplak sirah, jiwit apa nyedot, jiwit cilik, nyedot gede, kayak gitu. Nah mukul di sini ya kayak gitu tadi. Ayo toh, yang sholat. Nah ini mukul ini, dan mukul. Ya. Jangan jadi penghalalan ya, aku nanti tak pukuli istri saya, kayak gitu. Sebab lebih sempurna oleh Allah dijadikan lebih sempurna pada akal, agama, fisik. Tadi yang separuh tadi apa Pak? Yang pertama tadi, itu tadi ya. Nah ini disebutnya di situ apa? Nafkah. Nafkah itu 50%. Nah 50%-nya dikumpulkan di sini nih. Nah di sini akal, agama, fisik. Jadi 4. Laki-laki itu 4 keunggulannya. Dia menafkahi, dia unggul akalnya, dia unggul agamanya, dia unggul fisiknya. Ada yang di rumah istrinya ngangkat galon sendiri? Nah, ada berarti oh iya itu untuk melatih istri saya biar strong. Iya. Ya memang tidak sekedar ngangkat galon. Kan kalau misalkan gendeng bocor yang munggah kan ya suami. Gitu. Nah itu unggul di dalam fisiknya. Agama berarti suami ngajari istri agama. Akal, ya karena memang laki-laki itu lebih rasional daripada seorang wanita. Wanita itu lebih dominan emosinya. Saya tadi duduk dulu, tenang, gelar, gelung, itu laki-laki. Ya. Nah ini faktor nafkah ini yang kemudian paling besar di situ. Maka jangan sampai posisinya itu berperan. Baik Bapak-bapak. Kemudian kadang-kadang ada ayah kadang-kadang Pak. Ayah kadang-kadang itu kadang-kadang aja nampak di depannya anak. Namanya ayah yang tidak mendampingi orang tua anak istrinya. Kenapa? Karena harus bekerja di luar daerah misalkan. Maka ada beberapa solusi Pak. Ada beberapa solusi. Ceritanya panjang ya. Nanti minta diceritain Ustaz Afri, kisah tentang Abdul Aziz. Ya, itu kan ada. Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz itu presiden kelima dari dinasti Bani Umayyah yang kekuasaannya itu mencapai 39 negara. Sudah sempat surat-suratan sama Raja Palembang. Dulu Sriwijaya mungkin kan, kalau saya nggak tahu. Tapi sudah sempat surat-suratan sama Raja Palembang. Itu Umar bin Abdul Aziz. Ayahnya itu LDRan sama beliau. Ketika ayah itu LDRan, dia titipkan itu anaknya itu ke guru yang itu mumpuni, dan guru itu anggap menjaga sholat anaknya. Namanya sebentar. Ya, ayahnya itu bernama Abdul Aziz bin Marwan. Ini punya anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu tadi seorang khalifah yang kekuasaannya sampai ke 39 negara.
Dan dia titipkan anaknya itu kepada seorang guru namanya Soleh bin Kaisan. Guru ini sangat menjaga sholat 5 waktu. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz itu terlambat sholat 5 waktu gara-gara nyisir rambutnya. Jadi ini apa, di depan cermin kemudian ini jungkatan. Karena kan anak bangsawan, jadi suka memperhatikan penampilan. Kemudian dia di depan cermin ngaca kayak gitu ya, berpenampilan rapi. Terus kemudian terlambat sholat 5 waktu. Gurunya Soleh bin Kaisan tadi menangi kayak gitu, kemudian kirim surat kepada bapaknya. Pak, ini anak jenengan sholat 5 waktu terlambat. Bukan nggak sholat Pak, terlambat. Lalu kenapa? Dijelaskan karena dia menyisir rambutnya. Lalu bapaknya utusan orang kon ngapa nih? Gunduli sih. Padahal itu bapaknya tidak bersama dia di situ. Artinya apa? Kita bisa ambil pelajaran Pak. Pertama, titipkan anak kepada yang layak. Kalau bapak-bapak tidak bersama dengan putra-putri bapak-bapak untuk terus mendampingi. Cari guru yang layak untuk anak-anak kita. Berikan guru yang mereka itu berperan sebagai ayah dan guru. Itu caranya. Lalu yang ketiga, ayah itu mesti hadir. Waktu tidak hadir. Maksudnya, nah sekarang ini sudah ada video call kan Pak. Nah, dulu nggak ada video call Pak. Pada saat itu SMS, HP nggak ada, cuma surat. Nah sekarang kalau ada video call ya sering-sering Pak, itu kalau sudah LDRan itu ya ditelepon pakai video call. Ayahnya bapaknya putrinya nonton, oh ini bapak saya. Pernah loh Pak, ada satu orang yang curhat di satu pengajian. Dia mengatakan ketika dia pulang dibukakan pintu oleh anaknya. Kemudian anaknya bilang, Bu ada tamu. Itu anaknya yang bilang. Ketemu bapaknya, anaknya bilang kayak gitu, Bu ada tamu. Kenapa? Karena nggak pernah lihat bapaknya. Rasanya sakit. Nah sekarang sudah bisa di jalan keluar itu dengan itu tadi ya, video call ya, pakai WhatsApp. Kemudian yang keempat, fasilitas fisik. Tapi jangan sampai mengusik. Kirimkan uang untuk putra di rumah, difasilitasi, tapi jangan sampai itu melalaikan. Oke. Lalu yang kelima, memanfaatkan kecanggihan alat komunikasi yang sekarang ini. Itu kalau kita itu LDR, long distance relationship ya dengan istri. Saya tidak menyarankan LDR kemudian ada istri di sini dan ada istri di sana ya. Itu nggak solusi itu. Lalu yang terakhir Bapak, tentang ayah diam. Ayah diam itu apa gitu? Ada sebuah jurnal ilmiah Pak. Nah di situ dijelaskan oleh Sarah yang memiliki jurnal itu. Al-Quran itu memuat dialog orang tua dengan anak 17 tempat yang tersebar di 9 surat. Nah dari 17 itu 14-nya dialog antara ayah dan anak. Ibu di 2 tempat, kemudian kedua orang tua dengan anak tanpa nama 1 tempat. Dari 17 itu 14 itu dialog antara ayah dan anaknya. Percakapan antara, obrolan antara ayah dan anaknya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil Pak? Kalau kita itu menjadi kawan bagi keluarga kita, mari kita itu sering ngajak ngobrol anak-anak kita. Itu mahal Pak. Kapan misalnya ketika ngantarkan sekolah, diajak ngobrol anaknya, dielus rambutnya. Di rumah ajak anak-anak kita ngobrol. Punya pengajian kecil Pak. Gak harus bapak-bapak memberi ceramah, cukup tadarus, baca 1-2 ayat muter gitu, dibaca ayatnya, dibaca terjemahnya. Itu mesti ada dialog di situ Pak nanti. Apa maksudnya Pak ini? Wah saya tidak tahu ya nak. Nanti tak tanyakan ke ustadz dulu ya. Nah misalnya kayak gitu. Jadi nggak harus seorang guru ngaji untuk belajar bersama anak-anaknya. Itu mesti nanti ada dialog antara bapak-bapak dengan anak-anak. Pak, jangan
sampai putra putri panjenengan itu curhatnya sama orang lain, curhatnya sama orang tua aja. Kenapa kok bisa gitu? Karena dia melihat orang tuanya itu bisa menjadi tumpuan curhatan hatinya, dekat sama anak-anak. Kalau itu curhat sama orang lain, kalau anak kita itu putri Pak, dangerous, bahaya Pak. Itu bisa jadi gini Pak, kalau anak putri itu kan sebetulnya kebutuhannya itu didengarkan. Nah kalau kita sebagai ayah tidak mendengarkan anak putri kita, dia itu akan cari di luar untuk mendengarkan dia. Ketemunya putri alhamdulillah, tapi kalau ketemunya putra, hati-hati Pak. Itu panjenengan bisa cepat mantu itu. Mantu tidak pada masanya. Dan itu sering terjadi. Maka kedekatan antara ayah dengan anak-anak itu sangat-sangat ditekankan. Sehingga anak-anak tidak cari keluar. Cari idolaku jangan sampai cari keluar Pak. Siapa idolaku? Bapakku. Nah, itu Bapak-bapak yang bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita para bapak. Karena saya juga bapak, berarti ini nasihat untuk saya juga. Ya. Mari kita prioritaskan lembaga kita. Saya untuk lembaga kita, nah di sini kan ada satu lembaga yang dimana kita nitipkan anak-anak kita. Maka sudah menjadi satu kewajiban bagi kita untuk membesarkan lembaga yang mendidik anak-anak kita. Saya sendiri di Kutab, ya, di mana anak-anak saya didik itu sebisa mungkin memberikan satu sumbangsih apapun, entah itu baik fisik maupun non fisik. Kalau non fisik ya berarti saya ikut memberi pembekalan, pembinaan kepada para guru. Secara non fisik ya saya punya tabungan harian Pak. Tabungan harian itu gini, jadi setiap kali habis subuh Pak, saya pakai M-Banking Pak. M-Banking kan transfer gampang, tinggal pakai handphone transfer ke rekening bisa. Nah saya tiap subuh itu buka HP untuk transfer sejumlah 3.000 atau 5.000 Pak, untuk pembangunan masjid Kutab Darussalam. Ini saya nggak cerita ke sana, saya nggak cerita. Ini malah ceritanya ini ya. Dan apa itu contoh aja lah, contoh aja. Nah itu tiap hari subuh itu saya transfer, terus tiap hari. Berapa? 3.000, kalau enggak 5.000. Untungnya kok rekeningnya sama Pak. Jadi kalau rekening nggak sama nanti biayanya 6.500, lebih besar dari infaknya. Untungnya sama BSI. Itu. Nah, terus jangan lupa Bapak-bapak sholat terutama. Sholat itu benteng Pak, benteng tiang agama. Monggo dijaga di keluarga, anak, istri, diingatkan ya kalau sholat. Syukur-syukur kalau pas adzan bapak-bapak sudah pakai sarung wudhu itu anaknya putra itu Pak melu. Kalau anak saya ikut nah, gitu, ke masjid. Nah, gimana kalau nggak tergerak ya udah apa-apa ya dilengke no sholat. Baik Bapak-bapak, monggo jika nanti ada hal-hal yang perlu ditanggapi atau ditanyakan, wallahu ta'ala alam, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang. Amatur nuwun, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.